Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erling Elinda Yulianto akan memandu jalannya acara pada malam hari ini, Kamis 25 Februari 2021, yaitu talkshow bedah visi misi calon kandidat Kohati PB HMI 2021-2023 bersama dengan Yuda Novi Rismawati. Sebelum memasuki inti acara, saya akan membacakan CV Yunda. Dengan nama lengkap Novi Rismawati, lahir di Lampung 4 Agustus 1994, asal cabang Merauke dan asal dari Batko, Papua Barat. Pendidikan formal 2021 sampai 2006, Yunda bersekolah di SD Impres Jagabab 6 Merauke. Di tahun 2006 sampai 2009, berada di SMPN 14 Merauke. Tahun 2009 sampai 2012, lulusan dari SMKN 1 Merauke. Tahun 2012 sampai 2017, sarjana pendidikan bahasa Inggris Universitas Masamus Merauke. Di tahun 2018 sampai sekarang, Magister Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Untuk pendidikan non-formal HMI, Yunda Novi di tahun 2012 Basic Training HMI Cabang Merauke. Di tahun 2013 latihan khusus Kohati LKK Kohati Cabang Merauke. Pada tahun 2014 Intermediate Training HMI Cabang Jayapura. Di tahun 2017 Advanced Training Batko HMI Jawa Tengah Daerah Istimewa Yogyakarta. Baik, untuk pendidikan non formal lainnya, di tahun 2013 Yunda mengikuti pelatihan karakter building pemuda Indonesia tingkat provinsi oleh Kemenpora. Pada tahun 2015 mengikuti Siamel Regional Upper Learning Center. Pada tahun 2017 mengikuti workshop butik kuliner sagu, sebuah pendekatan community development kerjasama New Zealand Variety. Selanjutnya ada Affairs and Trade ID Program Ilalang dan Program Studi Lintas Budaya Sekolah Pasca Sarjana Lintas Disiplin UGM. Pada tahun 2018, mengikuti press conference dan public discussion catatan akhir tahun pendidikan oleh Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia atau disebut dengan JPPI, dan di tahun 2019 mengikuti program kemitraan dan bina lingkungan pelatihan manajemen kewirausahaan. Baik, sambil menunggu Yunda Novi bergabung di laman Instagram kita, teman-teman bisa menulis pertanyaan di kolom komentar di bawah ini apa aja random tentang calon kandidat Kohati kita, asal tahu batasan. Pasti teman-teman udah antusias banget nih tunggu Yunda calon kandidat Kohati PBHM ini. Nah, Assalamualaikum Yunda. Alhamdulillah udah tergabung. Sorry. Tadi sempat masuk di HMI Kader Umat malahan. Oke, tadi aku langsung aja ya Yunda. Nah, ini tadi ada yang nanya nih. Aku tadi udah bacain latar belakang Yunda. Langsung saja aku mau nanya, sejauh ini persiapan apa saja sih Yunda yang udah dilakuin buat daftar di Batko HMI, di Ketua Kohati PB HMI. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau ditanya sudah apa saja yang dipersiapkan, pasti yang pertama dipersiapkan adalah mentalnya, dipersiapkan, kemudian minta restu sama orang tua, itu sudah pasti ya. Terus kemudian mengkonsolidir sejauh ini kan kita kemarin sudah pemberkasan, kemudian mengikuti fit and proper test sudah selesai, sementara sedang menunggu hasil ya, semoga hasilnya baik. Cukup optimis berdasarkan hasil fit and proper test dan berkas-berkas, insya Allah tidak ada kendala. Jadi tinggal sementara berkomunikasi dengan teman-teman Kohati cabang se-Indonesia untuk bersama-sama menyamakan visi dan misi gitu.
Siap, gitu. siap, siap. Kalau persiapannya pasti udah banyak banget ya Yunda ya. Sudah berapa Ya. persen kan nih? 1 sampai 100 udah berapa persen persiapannya? Sekitar 50% mungkin ya. Masih separuh. Kayaknya harus dipas lagi nih biar keduanya. Ya, itu sekitar 50%, 50%-nya lagi yaitu menggarap untuk berkomunikasi di 200 kohati cabang itu kan nggak bisa nggak bisa secepat itu ya gitu. Jadi sementara satu persatu kita mulai list, kemudian ajak berkomunikasi gitu. Itu sih. Sini, untuk yang visi misinya Yunda nih, boleh dibacakan biar teman-teman lebih paham lagi. Ya, kalau visinya saya adalah bagaimana visi saya adalah Kohati untuk negeri bergerak memberi dampak bermakna dalam karya. Nah, ada beberapa turunan dari apa yang menjadi eh, visi saya, diantaranya itu saya berharap ke depan Kohati bisa lebih profesional di dalam mengawal isu-isu keperempuanan, kemudian juga terjadi peningkatan skill dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian juga kita bisa bersama-sama mengawal isu-isu keperempuanan ya, isu-isu keperempuanan mendorong dalam menjadi kebijakan-kebijakan pemerintah. Kemudian juga saya berharap ke depan Kohati itu secara keislaman dan keintelektualan itu dia semakin meningkat gitu. Kurang lebih begitu. Yang maksud dari, kalau boleh saya tahu nih, yang divisi Kohati untuk negeri bergerak memberi dampak dan bermakna dalam harinya itu, mohon penjelasannya Yunda. Iya, kalau berbicara Kohati untuk negeri ini kita berbicara tentang bagaimana Indonesia ke depan ya. Indonesia ke depan ini kita menghadapi bonus demografi sebenarnya karena di 2045 itu eh, SDM kita di usia produktif itu meningkat, sedangkan yang usia non produktif itu lebih sedikit gitu. Jadi perbandingannya 70-30, 70% itu yang angka produktifnya. Eh, Sehingga ke depan pasti yang dibutuhkan adalah SDM yang unggul, gitu, SDM yang unggul. Sehingga menuju ke sana kita sebagai organisasi mahasiswa perempuan Muslim yang besar, itu saya berharap Kohati bisa menjadi lembaga yang memproduksi SDM-SDM yang unggul, gitu. Nah, itu kalau berbicara Kohati untuk negeri. Kemudian bergerak kita bisa membuat FGD kajian-kajian yang hasil dari kajian-kajian kita, riset-riset kita itu bisa digunakan ya, bisa digunakan menjadi policy brief atau ringkasan kebijakan atau rekomendasi kebijakan bagi pemerintahan, sehingga benar-benar apa yang kita diskusikan itu tidak menguap gitu, dia menjadi sesuatu gitu kan, dia menjadi sesuatu dan bisa dinikmati oleh uh, organisasi-organisasi lain, bahkan apa namanya, dan perempuan di seluruh Indonesia, bahkan bukan hanya perempuan ya, baik laki-laki maupun perempuan gitu. Jadi saya berharap ke depan mungkin untuk Kohati itu lebih kita banyak riset, banyak penelitian yang mana itu nanti bisa menjadi acuan organisasi-organisasi lain di dalam membuat gerakan gitu. Karena saya berharap memang ke depan Kohati itu kita punya isunya kita sendiri gitu. Kita menjadi trend center, apa ya, menjadi trend center ketika misalkan orang mau berbicara gerakan keperempuanan, siapa sih kiblatnya, saya berharap Kohati bisa menjadi kiblat gitu kan, kiblat gerakan keperempuanan gitu. Ketika orang Iya. berbicara perempuan, yang dilihat siapa, Kohati, saya berharap seperti itu. Nah, kemudian bermakna dalam karya, jadi sebenarnya ini hampir sama ya dengan bergerak memberi dampak, tapi bermakna dalam karya, dalam artian apa? Karya-karya yang kita hasilkan adalah karya-karya yang memiliki makna. Cobalah sekarang teman-teman misalkan googling ya,
Kohati PBHMI. Apa yang teman-teman dapat misalkan dengan men-searching apa namanya tulisan Kohati PBHMI? Apa sih kemudian yang sudah dilakukan oleh Kohati PBHMI? Kan selama ini sebenarnya banyak tapi tidak terdokumentasi dengan baik. Makanya itu gimana kita bisa memenuhi ini ya teknologi ini dengan informasi-informasi yang dibutuhkan gitu pada saat ini gitu. Kohati memberikan jadi teknologi ini kita manfaatkan dengan baik dalam artian kita mengisi ruang-ruang teknologi seperti itu. Jadi mereka menyediakan hari ini internet begitu tidak terbatasnya, pengetahuan-pengetahuan begitu tidak terbatasnya, tapi apa gitu yang Kohati berikan gitu. Misalkan hasil karya-karya mana sih gitu. Kita kalau mau lihat ya karya-karya apa sih secara kelembagaan ya, secara kelembagaan kita berbicara secara kelembagaan gitu. Em, Tidak dilihat padahal banyak sebenarnya gitu. Banyak kohati yang bisa menulis buku, banyak kohati yang bisa membuat narasi puisi, membuat berita opini dan lain sebagainya, tapi tidak publish secara untuk secara kelembagaan. Jadi kita tidak bisa mengklaim secara kelembagaan, gitu kan? Nah, padahal kita akan menjadi lebih besar ketika klaimnya itu adalah klaim kelembagaan, gitu. Perjuangan kita menjadi lebih nama kita menjadi lebih naik, gitu. Sehingga ketika misalkan kalian googling gitu Kohati PBHMI, oh ada banyak sekali di situ karya-karya yang dihasilkan oleh Kohati PBHM ya oleh kader Kohati se-Indonesia gitu. Jadi itu sih harapan saya mungkin ke depan berkenaan dengan kenapa saya mengusung visi Kohati untuk negeri bergerak memberi dampak dan bermakna dalam karya. Begitu. Berarti lebih fokus ke publishnya gitu ya?